pamimpin sama pamimpin boga tugas merek dahar kata jelema. Jadi lamun jelema ngajablay keneh, bupatina pamimpinna anggota dewana congcorokan maneh jablay tunjukkeun ka diri maneh. Araya rakyat maneh nu ngajablay berarti beteung macan pinuh dosa sia dirupna. Main buku kawokan Allahu Akbar kita robohkan, ayeuna dirobohkan nek beureung atuh usaha. Ya, yang sering membawa kalimat takbir itu adalah Front Pembela Islam, yang mana hari ini kita kenal namanya menjadi Front Persaudaraan Islam, yang singkatannya masih FPI juga. Pidato dari Mulyadi ini saya lihat menyudutkan saudara-saudara kita dari FPI, yang seharusnya kita sebagai umat Islam berterima kasih karena kehadiran FPI ini mewakili kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya lagi scroll di beranda YouTube, lagi lihat Kang Deddy Mulyadi membenahi Jawa Barat, sibuk membantu rakyat Jawa Barat yang kesusahan. Tiba-tiba nongol Ustadz Panitia Surga alias budak dari Rizik Syihab, teman-teman, yang memframing, yang menuduh bahwa KDM melecehkan kalimat takbir. Kalau di hati sudah tertanam kebencian, susah move on ya teman-teman ya. Gimanapun KDM berbuat baik, melakukan hal yang baik, tetap saja di mata mereka salah. Apalagi mereka ini nih, budak Rizik dan kelompoknya ini nih, adalah orang-orang atau kelompok yang tahun tadi kalah pilkada di Jawa Barat, teman-teman. Makanya seperti mempunyai rasa dendam kesumat seperti itu. Yang lebih parah dari mereka ya teman-teman ya, mereka ini selalu mengatasnamakan umat Islam, selalu membawa agama Islam untuk menyerang lawan politik mereka ataupun orang yang berseberangan dengan mereka. Ini parah, ini jahat. Mereka sering memainkan politik identitas, sering memainkan isu agama untuk menyerang lawannya. Kita simak dulu videonya sama-sama ya, dari sahabat kita, sahabat KDM juga, yaitu Sabik19 Channel, yang mereaction pernyataan dari Ustadz Panitia Surga ini, si budak Rizik ini, yang menuduh KDM melecehkan kalimat takbir. Cekidot. Nah, ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini Ustadz si Panitia Surga ini kembali menghujat Kang Deddy, menuding Kang Deddy bahwa Kang Deddy Mulyadi melecehkan kalimat takbir, yaitu ketika Kang Deddy berpidato yang menerangkan kondisi warga yang menjadi wanita malam itu adalah tugas pejabat, dan pejabat akan berdosa ketika ada warganya yang melakukan hal negatif tersebut. Dan Kang Deddy waktu pidato itu memparodikan ada sekelompok orang yang mengaku agamis, yang selalu berjubah, memakai udeng, meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar ketika menghancurkan warung remang-remang. Tapi si Ustadz ini membalikan fakta bahwa Kang Deddy menghubungkan atau mengkait-kaitan kalimat takbir dengan perobohan bangunan. Tidak mungkin seorang Kang Deddy melecehkan kalimat takbir, karena kita tahu kalimat takbir itu adalah kalimat yang agung, kalimat thayyibah. Bahkan Imam Ja'far Shadiq mengatakan kalimat takbir itu bukan hanya Allah Maha Besar diartikannya, lebih dari itu, bahwa kebesaran Allah tidak bisa dibayangkan oleh makhluk. Dan disitulah semua makhluk akan merasa terhina, merasa rendah ketika kalimat takbir dikumandangkan. Namun ada sekelompok orang yang menggunakan kalimat takbir ketika menghancurkan atau merobohkan bangunan-bangunan yang dianggap oleh mereka gudang kemaksiatan. Oke, kita simak dulu nih pidato Kang Deddy ini. Jablay nu can manggil lalaki apruk-aprukan keneh tanggung jawab besar, tanggung jawab pamimpin sama pamimpin boga tugas merek dahar kata jelema. Jadi lamun jelema ngajablay keneh, bupatina pamimpinna anggota dewana congcorokan maneh jablay tunjukkeun ka diri maneh. Araya rakyat maneh nu ngajablay berarti beteung macan pinuh dosa sia dirupna. Main buku kawokan Allahu Akbar kita robohkan, ayeuna dirobohkan nek beureung atuh usaha. Nah, di sini jelas kan Kang Deddy mencontohkan atau memparodikan orang-orang tersebut yang mengaku agamis itu, mereka dengan mengumandangkan kalimat takbir merobohkan bangunan-bangunan tanpa ada solusi.
Tapi si Ustadz Panitia Surga ini malah membalikan fakta bahwa Kang Deddy melecehkan kalimat takbir dengan mengaitkan atau menghubungkan dengan perobohan bangunan. Padahal tidak kan? Nah, ini coba kita dengar nih celotehan si Ustadz Panitia Surga ini. Setahu saya yang sering membawa kalimat takbir itu adalah Front Pembela Islam, yang mana hari ini kita kenal namanya menjadi Front Persaudaraan Islam, yang singkatannya masih FPI juga. Pidato dari Mulyadi ini saya lihat menyudutkan saudara-saudara kita dari FPI, yang seharusnya kita sebagai umat Islam berterima kasih karena kehadiran FPI ini mewakili kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang mana bila amar ma'ruf nahi munkar tidak dilaksanakan, Nabi kita kasih ancaman adzaballahu amma wal khossah. Bila mana kemungkaran, kemaksiatan merata di mana-mana, nah akan terjadi siksaan untuk yang umum dan yang khusus. Yang umum itu yang tidak maksiat, yang khusus itu yang maksiatnya. Dan itu bisa terjadi kalau tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar. Adapun yang dipraktekkan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana kata dia Allahu Akbar robohkan, nah itu sebetulnya satu pelecehan ya. Nggak ada kalimat takbir disangkut pautkan dengan perobohan bangunan dan lain sebagainya. Kalimat takbir ini menjadi spirit memompa semangat di dalam berjuang. Ini selaras dengan kala itu Bung Tomo mengatakan kalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu kalimat apa lagi yang bisa membangkitkan semangat pemuda-pemuda terbaik bangsa bangkit melawan penjajah. Nah, kalimat takbir ini menjadi spirit sebetulnya, spirit untuk umat Islam ya. Kecuali yang merasa dirinya bukan Islam, tentu nggak senang dengan kalimat takbir ini. Maka yang kita lihat di dalam pidato tersebut, ini pidato yang tidak elok. FPI yang berjuang di lapangan, di dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, mereka rakyat biasa. Yang saya tahu FPI itu di dalam standar operasional prosedurnya memberantas kemungkaran itu dimulai dari tahapan ada laporan dari masyarakat, setelah itu ada surat peringatannya, melapor ke aparat, dan kalau aparat tidak menindaklanjuti, sebaliknya aparat malah melindungi menjadi oknum dari tempat maksiat tersebut, nantinya gerakan masyarakatlah yang ikut terjun di dalam merobohkan bangunan tempat prostitusi atau tempat-tempat pelacuran tersebut. Seharusnya pemerintah di situ menjadi sadar dan segera untuk menyajikan solusi selanjutnya. Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbagai alasan dia membela kelompok-kelompok yang radikal. Padahal Kang Deddy menerapkan konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Maka disitulah Kang Deddy hadir sebagai tanggung jawab seorang pemimpin. Ketika ada warganya yang melakukan hal-hal negatif, maka Kang Deddy akan hadir dan memberikan solusi. Itulah yang disebut hikmah dan mau'izah hasanah. Lalu kenapa ini orang-orang yang mengaku ustadz, yang tiap hari bergelut dengan dalil Al-Quran, dalil hadis, malah mereka menyalahgunakan, dan lebih parahnya lagi diselewengkan dan membalikan fakta bahwa menuding Kang Deddy lah yang melecehkan takbir. Ya, barusan sama-sama kita saksikan videonya ya teman-teman ya. Benar sekali yang dibilang oleh abang kita tadi, Bang Sabik 19 channel. Mereka ini seperti melempar batu sembunyi tangan. Maling teriak maling. Apa yang mereka lakukan teman-teman seolah-olah itu dilakukan oleh orang lain. Seperti kalimat takbir. Ustadz Panitia Surga ini, saya nggak tahu namanya ya, lupa saya teman-teman. Budak rijik ini, iya kan, menuduh Kang Deddy Mulyadi melecehkan takbir. Padahal secara fakta, kenyataannya, situasinya tidak seperti itu. Kita semua tahulah siapa yang sering membawa-bawa takbir. Imam kebesaran dia sendiri yang sering melecehkan takbir. Takbir! Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Sekarang juga lagi, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa. Sekarang juga Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi, Fufu Fafa anak haram konstitusi, Fufu Fafa cukuplah sampai. Siap ganyang Fufu Fafa, siap ganyang Fufu Fafa. Serang di medsos saudara, hancurkan di medsos. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir! Takbir! Ketika mencaci, menghujat, menghasut pemerintah, dia ucapkan takbir. Ketika memprovokasi umat, dia ucapkan takbir. Jadi siapa yang melecehkan takbir sebenarnya? Sok-sokan, ya kan?
mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Faktanya imam mereka melakukan kemungkaran diam saja. Imam mereka menyuruh melakukan kemungkaran ikut saja. Mukibin dungu ini orang, teman-teman. Nggak pantas dipanggil ustadz ini. Jadi sudahlah ya, buat ustadz siapa ini, budak Rizik ini, beserta Rizik Syihabnya juga sekalian, beserta Bahar dan kelompoknya, sudahlah. Jangan bawa-bawa umat Islam. Jangan bawa-bawa agama Islam hanya untuk menyerang orang yang tidak kalian suka. Apalagi hanya untuk orang-orang yang berbeda politik dengan kalian, berbeda kelompok dengan kalian. Jangan, sudah ya, stop. Kasihan mukibin-mukibin kalian. Kasihan umat yang mendengarkan ceramah kalian. Kalau hanya dicekokin dengan hasutan, hujatan, cacing maki, provokasi. Gimana mukibin-mukibin kalian mau dapat hidayah? Kalau ceramah kalian isinya seperti itu. Berpenampilan agamis, berjubah, di depan ada gelar ustadz atau dai, tapi prakteknya jauh sekali dari tampilan kalian, dari casing kalian. Kalau pengen berpolitik, berpolitiklah dengan cara-cara yang baik. Jadikanlah agama sebagai landasan dalam kalian berpolitik, supaya apa yang kalian lakukan tersebut sesuai dengan anjuran dan ajaran dari agama. Bukan dibalik-balik, bukan sebaliknya. Politik kalian jadikan landasan untuk beragama. Cukup sekian dari saya, teman-teman ya. Sehat selalu KDM, teruslah berjuang untuk warga Jabar. Teruslah berbuat baik dan jangan lelah berbuat baik. Cukup sekian dari saya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.